dalam hal menjalankan tuntunan agama, bukan sebatas sunnah Nabi yang sunnah saja, tapi juga ada yang wajib, itu pun kadang juga dianggap aneh. Maka orang-orang yang kelak masuk surga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka hendaknya kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam ibadah, dalam perilaku, dalam segala bidang kehidupan. Karena biasanya ketika kita menjalankan sunnah, kadang justru di tengah-tengah masyarakat dianggap asing. Hal ini memang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi orang-orang yang asing. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu pada awal kemunculannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kadang kalau kita menjalankan tuntunan agama itu malah asing, aneh, bedani. Jadi mungkin tidak, tanpa asing, tanpa aneh, bedani. Contohnya apa? Yang sehari-hari saja. Nggak apa-apa, Pak? Nang masjid seayah-ayah. Jadi malah kelihatan aneh. Tidak mengikuti acara adat yang tidak selaras dengan tuntunan agama, dianggap aneh. Ada lagi? Sunnah Nabi yang sifatnya sehari-hari, seperti memelihara lihyah. Ada lagi? Jadi kadang malah dianggap aneh. Kenapa? Ya. Baik. Bagaimana ketika kita mengangkat kain di atas mata kaki? Dianggap aneh. Ada lagi? Ada banyak yang dianggap aneh. Yang sehari-hari. Baik. Dalam hal menjalankan tuntunan agama, bukan sebatas sunnah Nabi yang sunnah saja, tapi juga ada yang wajib, itu pun kadang juga dianggap aneh. Saat ada acara rame-rame, kirap, kok tiba-tiba kemudian do sholat berjamaah, waneh ora kira-kira? Waneh. Ini ngono ora sik ngono kuwi. Ya, orang-orang. Baru karnaval, tiba-tiba karnavalnya mampir masjid. Aneh enggak kira-kira? Aneh. Jadi lagi karnaval begitu, tiba-tiba pas di depan masjid, belok kanan, masuk masjid, sholat berjamaah. Aneh. Ada lagi yang lain? Ya. Jadi kadang menjalankan tuntunan agama dianggap aneh. Ketika lagi ada hajatan, tiba-tiba dalam hajatan tersebut dicantumkan pending untuk sholat. Si rewang kon sholat, yang among tamu yo kon sholat, undangan yo kon sholat. Kira-kira ya, dianggap aneh enggak? Aneh. Padahal baik enggak itu? Baik. Menjalankan tuntunan agama. Tapi bisa jadi dianggap aneh. Dan bisa enggak seperti itu dilakukan? Bisa. Tapi yang membuat tidak bisa itu karena tadi dianggap aneh. Padahal kalau dinikmati, wah ini kita bisa beribadah bersama-sama. MC-nya mengarahkan hati coro salajengipun. Kita sikit sawetawis sak perlu salat wonten ing Masjid Al Firdaus wonten ing sisih kiwa kirang langkung 200 meter. Sumangga. Kira-kira pripun, Pak? Serius bubar. Ya. Kira-kira nyantol berapa persen?
Ya, 30. Oh sudah bagus itu. Ya, kalau undangannya ada 300 begitu, berarti 100. Oh bagus itu. Ya bagus. Maka besok bisa dicoba itu. Karena masih nyantol 100. Baik. Termasuk ketika ada apa misalnya dalam perjalanan naik kereta api, yang sholat sama yang di perjalanan santai saja tidak sholat, banyak yang mana? Bener. Iya. Jadi intinya Nabi sudah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Fatuba lil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah-tengah rusaknya kehidupan masyarakat. Jadi orang yang asing yang dimaksud adalah bukan orang yang tampil beda. Kalau hanya sebatas asing tampil beda itu malah dibiji apik oleh masyarakat. Tapi yang dimaksud asing di sini adalah alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah rusaknya moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini yang disebut orang yang asing. Tapi kalau orang asing dalam arti yang sebatas tampil beda, itu malah mengundang perhatian. Gimana Pak? Malah ngetren. Ini malah ngetren. Biasanya sepeda motor itu jalannya maju, itu jalannya mundur. Itu malah rame kalau itu. Ini tidak masuk orang asing yang disebutkan oleh Nabi.